Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat perkembangan teknologi luar angkasa berkembang sangat cepat. Perlombaan teknologi luar angkasa dimulai setelah Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957. Peluncuran Sputnik 1 untuk mengumpulkan data mengenai konsentrasi elektron yang terdapat di ionosfer bumi. Kemudian, pada November 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 2 dengan menyertakan makhluk hidup, yaitu seekor anjing bernama Laika. Uni Soviet kembali mengungguli Amerika Serikat dengan mengirim manusia pertama ke ruang angkasa pada 12 April 1961. Manusia pertama itu adalah Yuri Gagarin. Ia berhasil mengelilingi orbit bumi selama 108 menit dengan menggunakan wahana Vostok 1. Kemudian, pada 16 Juni 1963, dengan menggunakan wahana angkasa Vostok 6, kosmonot Uni Soviet Valentina Tereshkova menjadi perempuan pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kesuksesan Uni Soviet melalui misi Sputnik membuat negara pesaingnya, Amerika Serikat, berusaha untuk mengembangkan roket dan teknologi luar angkasa. Amerika Serikat baru meraih sukses pada 31 Januari 1958 ketika misi Explorer 1 berhasil mengorbit bumi. Kemudian Presiden Amerika Serikat kala itu, Eisenhower, menandatangani berdirinya National Aeronautic and Space Act atau NASA. NASA berambisi melampaui pencapaian Uni Soviet dengan meluncurkan program penerbangan manusia ke bulan dalam misi Apollo. Misi pendaratan di bulan baru mencapai kesuksesan melalui program Apollo ke-11. Neil Armstrong dan Edwin Aldrin menjadi manusia pertama yang berhasil mendarat ke bulan pada 16 Juli 1969. Teknologi luar angkasa pasca Perang Dingin terlihat dengan pembentukan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS oleh Amerika Serikat dan Rusia pada 20 November 1998. ISS yang merupakan sebuah laboratorium penelitian yang ditempatkan di orbit rendah bumi menjadi simbol kerjasama dalam eksplorasi luar angkasa antara dua negara besar yang dulu pernah bersaing. Teknologi antariksa sebagai suatu infrastruktur yang dapat membantu hidup manusia. Contohnya adalah teknologi satelit. Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Kemajuan teknologi luar angkasa atau antariksa juga memengaruhi perkembangan penelitian tentang planet-planet. Masih ingat kan, pada periode 1930-an hingga tahun 2006, para ahli astronomi menyepakati 9 planet dalam sistem tata surya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, muncul penemuan planet baru yang juga masuk sistem tata surya. Selain itu, Plato yang dianggap sebagai planet terluar dalam sistem tata surya tidak lagi dikategorikan sebagai planet. Perkembangan teknologi penginderaan jauh semakin pesat saat ditemukan roket yang membawa satelit keluar angkasa. Berkembangnya teknologi penginderaan jauh juga berdampak pada munculnya teknologi Global Positioning System atau GPS. GPS adalah sistem untuk menemukan letak di permukaan bumi dengan bantuan sinyal satelit. Satelit yang gagal mengorbit atau yang usia orbitnya telah berakhir akan menumpuk menjadi puing-puing. Puing satelit yang terbakar di atmosfer bumi akan menjadi sampah antariksa, menabrak satelit aktif hingga jatuh ke bumi.
Sampah antariksa yang saat ini berada di orbit bumi dikhawatirkan membahayakan manusia di bumi. Internet telah berkembang dan menjadi kesatuan gaya hidup yang tak terpisahkan dari keseharian kita. Mulai untuk mendapatkan berita, memesan transportasi serta makanan, membeli tiket, bahkan bekerja dapat dilakukan dengan mudah melalui sentuhan jari. Internet pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969. Pada awalnya, internet dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan militer Amerika Serikat melalui program ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Tahun 1990 merupakan tahun penting dalam perkembangan internet, karena pada tahun tersebut, Berners-Lee menemukan program browser yang mampu menjelajah antar komputer hingga menciptakan sebuah jaringan. Program tersebut dinamakan World Wide Web atau WWW. Keberadaan radio tak lepas dari peran seorang fisikawan Italia, Guglielmo Marconi, yang berhasil mengembangkan teknologi penyiaran radio. Marconi berhasil mengirim sinyal gelombang elektromagnetik sejauh 1,5 km. Selanjutnya pada 12 Desember 1901, sinyal dari perangkat Guglielmo Marconi mampu mengirim transmisi pertama melintasi Samudra Atlantik. Awal dari televisi tentu tidak bisa dipisahkan dari penemuan dasar, yaitu hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday tahun 1831, yang merupakan awal dari era komunikasi elektronik. Pada tahun 1884, Paul Nipkow, ilmuwan Jerman, berhasil mengirim gambar elektronik menggunakan kepingan logam yang disebut teleskop elektrik dengan resolusi 18 garis. Pada tahun 1923, Vladimir Kosma Zworykin mendaftarkan paten atas namanya untuk penemuannya, kineskop, televisi tabung pertama di dunia. Atas penemuannya tersebut, Vladimir Kosma Zworykin kemudian mendapatkan julukan sebagai sang penemu televisi. Penemu pesawat telepon masih menjadi kontroversi. Semula, Alexander Graham Bell dianggap sebagai penemu pesawat telepon karena pada tahun 1876 ia mematenkan penemuannya. Namun, pada tanggal 11 Juni 2002 di Kongres Amerika Serikat, Antonio Meucci ditetapkan sebagai pencipta telepon. Pada tahun 1856, Antonio Meucci berhasil melakukan panggilan suara melalui kawat. Hingga tahun 1870, Meucci berhasil mengembangkan lebih dari 30 jenis telepon berdasarkan prototipe yang dibuatnya. Perkembangan telepon semakin pesat ketika Martin Cooper pada tahun 1973 berhasil menghadirkan teknologi telepon seluler atau ponsel pertama. Penemuan inilah yang telah mengubah dunia secara cepat. Teknologi yang digunakan Martin Cooper dikenal dengan istilah 1G yang masih bersifat analog. Pada saat ini, sebagian besar teknologi yang dipakai pada ponsel memakai sistem generasi keempat atau 4G. Media sosial adalah media online yang memudahkan penggunanya berpartisipasi, berbagi, dan berinteraksi. Media sosial antara lain berupa jejaring sosial, blog pribadi, ensiklopedia bebas, dan forum diskusi online. Tahun 1997, tumbuh situs jejaring sosial pertama, yaitu sikdegree.com. Pada tahun 1999, muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. Situs ini menawarkan penggunanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Tahun 2000, berdiri Friendster, situs jejaring sosial yang pada saat itu menjadi terkenal.
Dari keberadaannya, sebuah media sosial menjadi sangat Friendster telah fenomenal. menjadi antara sosial media yang pertama yang telah mencapai 1 juta pengguna. Pada tahun 2003 hingga saat ini, muncul berbagai media sosial populer seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Ampun Bang Jago. Berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran dapat didukung oleh akses internet seperti e-book, jurnal, artikel ilmiah, atau video pembelajaran yang dipublikasikan di internet. Keberadaan internet membuat manusia mampu mengakses informasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Sebagai media promosi dalam bisnis, media sosial memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Media sosial dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab pola pikir seseorang dapat berubah. Kita sering mendapati konten-konten yang tujuannya menggiring opini publik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kecenderungan munculnya perilaku antisosial. Kondisi tersebut dibuktikan dengan kecenderungan masyarakat untuk lebih sering berinteraksi dengan perangkat elektronik mereka daripada berinteraksi langsung dengan manusia. Transportasi air pertama kali dikembangkan oleh bangsa Mesir. Pada 6000 sebelum Masehi, bangsa Mesir mengembangkan transportasi air sebagai sarana perdagangan menuju semenanjung Arab. Penemuan mesin uap pada abad ke-18 menyebabkan transportasi air semakin berkembang. Pada 1802, Symington berhasil menemukan teknologi kapal uap. Penemuan tersebut kemudian disempurnakan oleh Robert Fulton dengan memodifikasi kapal uap dengan kincir. Memasuki abad ke-20, mesin diesel mulai digunakan pada kapal laut dan sungai. Sejarah perkembangan transportasi darat dimulai setelah adanya penemuan roda oleh bangsa Sumeria pada 4000 sebelum Masehi. Penemuan roda terus mengalami perkembangan. Pada 2000 sebelum Masehi, bangsa Romawi telah mengembangkan jenis roda beruji. Revolusi industri menyebabkan penggunaan roda semakin berkembang. Pada abad ke-18, perkembangan roda ditunjang dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Kombinasi antara roda dan mesin uap menunjukkan perkembangan sejarah transportasi yang ditandai penemuan mobil uap oleh Nicholas Cugnot pada 1770. Memasuki abad ke-19, Henry Ford menciptakan mobil yang lebih modern. Mobil tersebut kemudian diberi nama Ford Model T. Mobil tersebut menjadi populer di seluruh dunia karena harganya terjangkau dan mudah menjalankannya. Transportasi udara yang pertama kali dikembangkan pada 1783 berupa balon udara. Balon yang diciptakan Montgolfier bersaudara mampu membawa manusia terbang tinggi. Memasuki abad 20, transportasi udara semakin maju. Wilbur Wright dan Oliver Ward berhasil menciptakan pesawat terbang pada 1903. Pesawat ciptaan Wright bersaudara tersebut dinamakan Flyer. Perkembangan pesawat terbang tidak bisa dilepaskan dari dunia militer dan peperangan. Morane Solar L merupakan pesawat pertama buatan Prancis yang dilengkapi senapan mesin. Pada masa kini, hampir semua pesawat terbang menggunakan mesin jet sebagai sarana penggerak. Sementara itu, pesawat penumpang jet yang paling sukses pada periode 1500 hingga 1990 adalah pesawat-pesawat buatan Boeing.